itu yang akan menyelamatkan umatnya. Ya teman-teman ya, yang menyelamatkan umatnya. Kenapa Yesus dikatakan Tuhan? Karena dia menerima kuasa untuk menerima firman-Nya, dan di Yohanes 1, aku dan Bapa adalah satu. Dikatakan di situ firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia itu siapa? Yesus Kristus. Ya, firman itu apa? Firman itu adalah Allah. Ya, kenapa dia bisa menerima firman Allah itu? Karena dia begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak yang tunggal dikatakan anak menjadi manusia, anak yang menjadi manusia untuk menerima firman Allah, yang diberikan kuasa untuk menerima firman Allah. Tetapi dikatakan Yesus adalah Tuhan, ya, dikatakan Tuhan. Firman itu apa? Firman itu firman yang telah menjadi manusia. Siapa itu? Yesus Kristus, ya, Yesus Kristus. Firman yang telah menjadi manusia, Yesus Kristus, dan firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama Allah. Ya, Norma. Jadi kalau kamu mengatakan kenapa Yesus itu dikatakan Tuhan, kenapa dia dikatakan dia bisa menerima firman, ya, sedangkan masa firman menerima firman, ya, sudah dikatakan, ya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bukan berarti Allah itu punya anak, ya, bukan berarti Allah itu punya anak. Tetapi di situ dikatakan anak yang dari Allah, ya, anak yang dari Allah yang penuh dengan Roh Kudus, anak yang dari Roh Kudus, ya, anak yang dari Roh Kudus, anak yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang tidak ada dosa, cacat apapun, ya, yang dikatakan teman-teman semua bahwa Yesus itu menikah, bahwa Yesus itu punya anak. Ya, itu adalah perkataan yang tidak benar, ya. Kenapa dikatakan anak yang dari Roh Kudus, ya? Jadi kalau misalkan dibilang menerima firman, ya, menerima firman, karena di situ dikatakan dikatakan anaknya yang tunggal untuk menerima firman, karena dia diberikan kuasa, ya. Tetapi firman itu apa? Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama Allah. Dan firman yang telah menjadi manusia adalah siapa? Yesus Kristus. Ya, Nora? Sorry, saya harus bantah kamu. Saya boleh tanggapin ya, Ica? Ya, benar. Oke, Ica, saya boleh tanggapin ya. Oke. Di dalam Yohanes ya, Yohanes 5 ayat 30 sampai 47 ya. Kita kutip yang dari 36. Karena itu penjabaran Yesus. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang Yohanes 5 ayat mulai dari 30 sampai 47. Oke. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus Yesus itu melakukan segala perintah apa yang dikatakan oleh Allah Bapanya. Apa yang dikatakan oleh Allah Bapanya? Yaitu menyembah satu Tuhan, melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah Bapanya. Dan sekarang gini yang saya tanyakan begini, siapakah yang bisa berfirman kecuali Allah? Hanya Allah yang bisa berfirman. Kalau utusan atau rasul atau nabi itu hanya bisa bersabda. Segala firman telah kusampaikan kepada mereka. Berarti Yesus menyampaikan firman dari Allah Bapanya. Pada mulanya adalah firman. Coba kita kaji dari Yohanes 1 sampai seterusnya. Itu bukan, karena begini loh Kak Ica ya, Ica. Kalau dalam kitab, di Alkitab Sabda, kalau tulisan merah itu adalah perkataan Yesus. Sementara dari Yohanes 1 sampai seterusnya itu gak ada tulisan merah. Yesus sendiri mengatakan, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku. Berarti Bapa ini menyuruh Yesus menyampaikan segala sesuatu apa yang diperintahkan Bapanya kepada Yesus. Jadi Yesus menegaskan di sini bahwa Bapa yang mengutus aku, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi bagaimana kita bisa mengenal Allah Bapanya kalau tidak dinyatakan oleh Yesus? Yesus menyatakan kemuliaan Bapanya. Betul itu dengan membangkitkan Lazarus. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus, dia mengadakan tangannya ke atas dan kepalanya. Dia mengatakan, ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Tidak pernah Yesus menyembuhkan atau membangkitkan orang mati, membangkitkan Lazarus dengan kuasa sendiri. Tidak pernah. Dan itu tidak ada ayatnya. Dan pada waktu
dari pihak Kristen mengutip ya. Tunggu dulu sebentar Mbak Kaica. Pada mulanya adalah firman. Firman itu menjadi manusia dan manusia itu berdiam di antara kita dan itu adalah Yesus. Di mana konteksnya manusia yang ya firman ini yang menjadi manusia itu namanya Yesus. Tidak ada. Kenapa nggak dari pertama aja pada waktu malaikat Gabriel datang kepada Maria? Allah mengutus sang firman-Nya. Engkau akan melahirkan anak laki dan engkau akan menamai Yesus. Kenapa nggak langsung sekaligus dari situ? Kenapa harus dari Yohanes? Pada mulanya adalah firman. Firman itu menjadi manusia dan firman itu berdiam di atas kita, di antara kita. Jadi gini aja, kalau memang firman itu adalah Yesus, adalah manusia, datanya saja bahwa firman yang menjadi manusia dan manusia itu dinamakan oleh Yesus, itu jelas. Itu baru bisa kita percayai gitu. Silakan Kak Ica. Oke. Sudah dikatakan ya teman-teman ya, kita bisa buka di Matius 1 ya. Nah oke, tadi saya ambil ya. Engkau telah mengutus aku ya. Dikatakan di situ firman yang diutus ya teman-teman ya. Kita dibuka di Yohanes 17 ayat 8. Saya lagi di luar. Bentar ya. Saya buka dulu di Yohanes ya. Saya ngambil kata-kata dari Sinora dulu. Yohanes. Nah, engkau telah mengutus aku, ya, di situ dalam Alkitab. Saya nggak bawa Alkitab apa-apa. Di Yohanes 17 ayat 18 ya, dikatakan di sini ya teman-teman ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Ya, bahwa aku datang daripadamu. Di situ dikatakan bahwa aku datang daripadamu. Ya, makanya dikatakan di Matius 1 ya, akan lahir anak laki-laki yang dari Roh Kudus. Ya, kenapa nggak langsung dikatakan firman saja? Kenapa di Matius akan ada lahir anak laki firmanku yang akan menyampaikan. Hello. Ini kita diciptakan menjadi manusia yang punya akal dan pikiran, ya, mempunyai akal dan pikiran. Kalau diibaratkan akan ada lahir firman, yang akan menyelamatkan umatnya, firman yang akan menyelamatkan umatnya, ya, sebut namanya Yesus, panggil namanya Yesus, ya, firman yang sebut namanya Yesus. Kalau misalkan dikatakan akan lahir anak laki-laki, akan ada lahir firman, orang akan berpikir firman itu apa? Ya, kenapa makanya dikatakan akan ada lahir anak laki-laki yang penuh, anak laki-laki yang dari Roh Kudus yang akan menyelamatkan umatnya, Umatnya siapa? Umatnya yang percaya kepadanya. Yang percaya kepadanya siapa? Yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, kalau Nora tadi bilang bahwa Yesus itu kan di situ dikatakan Yesus itu menerima firman Allah. Ya, masa firman harus menerima firman? Seharusnya biar aja kalau memang dia firman, dia aja yang sampaikan. Kenapa firman harus menerima firman? Kenapa harus ada kata aku telah menerima firman? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak itu dikatakan manusia, ya. Anaknya yang tunggal yang dari Roh Kudus, ya. Anak yang tunggal dari Roh Kudus. Makanya dikatakan dia di situ manusia, ya. Kalau firman langsung datang tidak melalui manusia, itu yang makanya dikatakan itu adalah roh, ya, roh Allah. Tetapi di sini dikatakan firmannya diutus menjadi manusia. Di situ dikatakan di Yohanes berapa tadi ya? Sorry. Nah, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, ya, telah kusampaikan kepada mereka. Yes, dan mereka telah menerimanya. Ya, karena apa? Sudah dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal untuk menerima firman yang dari Roh Kudus, ya. Anak yang tunggal yang dari Roh Kudus untuk menerima firman, ya. Karena Yesus diberikan kuasa untuk menerima firman Allah, ya. Firman Allah, firman itu apa? Firman itu Allah. Firman itu bersama-sama Allah, ya.
Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Mereka tahu benar bahwa aku datang daripadamu. Ya, aku datang daripadamu. Anak laki-laki dari Roh Kudus. Roh Kudus itu dari Allah Bapa, ya. Roh Kudus itu Allah Bapa, ya. Dari Roh Kudus, ya. Dikatakan di situ di Matius 1, ya, bahwa mereka telah benar-benar bahwa mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Yang mengutus itu apa? Firman-Nya. Allah mengutus firman-Nya untuk disampaikan, bahwa mereka percaya, ya. Mereka percaya bahwa Allah yang mengutus, ya. Mereka percaya bahwa Allah yang mengutus firman-Nya, ya, bahwa engkau yang telah mengutus aku, ya, firman-Nya, ya, bukan mengutus Yesus itu tidak. Allah mengutus firman-Nya, makanya dikatakan aku, ya. Karena apa? Karena Yesus menerima kuasa untuk menerima firman Allah, ya. Makanya dikatakan firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia. Jadi kalau misalkan Nora bilang bahwa kok aku mengutus aku, kok aku menerima firman dari firman menerima firman, beda konteks, ya. Makanya kenapa orang Kristen menyembah Allah Bapa yang Esa melalui firman-Nya, yaitu Yesus Kristus, karena Dia menyelamatkan umatnya. Siapa umatnya yang percaya kepadanya? Ya, karena melaluinya lah kita bisa menuju sorga dari firman yang disampaikannya. Seperti itu, Nora. Masuk nggak di sini? Oke, sebenarnya begini ya Ica ya. Masuk nggak di sini? Ya itu terserah kamu bernarasi. Saya nggak apa-apa. Kalau misalkan kamu saya paham dengan yang kamu. Saya paham yang kamu bilang. Cuman begini, kalau kamu sendiri yang mengatakan bahwa Bapa yang mengutus Dia, segala pekerjaan Bapa telah dikerjakan oleh Yesus. Ya, segala firman yang kusampaikan kepada mereka, segala firman telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Segala firman, berarti Yesus ini hanya menyampaikan firman. Nah, sekarang saya tanya dulu, kita sistem TikTok aja biar jangan panjang. Firman ini apakah dari Allah atau firman dari Yesus? Nah, itu dulu sebentar. Karena gini, kalau kita kembali ke perjanjian lama, Allah menciptakan langit dengan bumi itu dengan firman-Nya. Jadi apakah firman yang diterima oleh Yesus ini firman dari Allah Bapaknya atau Yesus sendiri yang mengeluarkan firman? Iya, itu aja dulu dijawab Ica. Firman yang ada dalam perjanjian lama ketika Allah Bapaknya berfirman untuk menjadikan langit dengan bumi serta segala isinya, itu melalui melalui perintah dari Allah itu sendiri, yaitu firman-Nya. Ya kan? Nah, sekarang firman yang diterima oleh Yesus ini firman dari mana? Firman dari Yesus sendiri kah yang berfirman atau Allah Bapaknya yang berfirman? Oke. Firman yang dari Yesus sendiri kah atau Allah Bapaknya yang berfirman? Ya. Sudah kalau Nora bisa paham firman itu apa, ya. Kalau misalkan gini, Nora paham firman itu apa sih? Ya. Jadi firman logos. Nah, itu kan bukan, kalau misalkan Nora berpikir firman itu logos. Firman itu hanya perkataan saja. Firman itu kita seperti yang tadi saya katakan, buka di Kejadian 1 ya, firman Allah ya, kita buka di Kejadian 1 sampai 5 ya, itu dikatakan apa itu firman ya. Firman dari Kejadian 1 sampai 5 kita bisa paham apakah itu firman Allah ya. Firman Allah itu dikatakan jadilah terang, lalu terang itu jadi. Itu adalah perkataan Allah, makanya bisa terang itu jadi ya. Tetapi karena Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkannya lah dari gelap. Itulah adalah pikiran Allah. Ibaratkan kita seperti ini, kita membuat buku tetapi kita tidak tahu buku ini buat apa ya. Kita tidak, ibaratkan kita mau tulisnya apa, kita buat buku tapi kita tidak tahu buku ini buat apa. Akhirnya apa? Kita berpikir, oh
aku harus tulis buku ini biar menjadi buku novel. Oh, aku harus bikin buku ini supaya buku ini bisa baik dibaca orang, ya. Oh, aku harus bikin buku ini supaya buku ini bisa kita bikin buku ini bisa menjadi buku yang dibaca banyak orang. Nah, setelah buku ini terjadi, ya, maka di situ dikatakan di Kejadian 1, jadilah terang. Lalu terang itu jadi, itulah hari pertama. Baru kita cetakan, lalu kita sebarkan kepada semua orang, ya. Lalu kita sebarkan, baru kita sebarkan kepada semua orang. Sama seperti di Kejadian 1 sampai 5. Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan Tuhan menciptakan terang memisahkan gelap dari terang, supaya apa? Supaya kita yang ada di bumi bisa tahu gelap itu untuk apa, terang itu untuk apa, ya. Nah, jadi jangan kita berpikir bahwa firman itu hanya sekedar ucapan. Firman itu ucapan, hanya perkataan, jadilah terang. Tidak, nggak seperti itu konteksnya, ya. Kenapa ada di Kejadian 1 sampai 5? Supaya kita bisa paham konteks dari firman Allah itu apa, gitu. Supaya apa? Nah, makanya dikatakan Yesus ini adalah firman Allah. Kenapa dikatakan Yesus adalah firman Allah, ya? Supaya apa? Firman Allah, Yesus menerima firman Allah, yes, pada saat di dunia. Karena apa? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, yang akan menyelamatkan umatnya dari apa? Dari segala dosa. Nah, siapa yang akan diselamatkan? Yang percaya kepadanya, ya. Makanya di situ dikatakan Allah memberikan kuasa kepada Yesus, ya. Allah memberikan kuasa untuk Yesus menerima firman-Nya. Maka dikatakan itu dari Roh Kudus, anak yang penuh dari Roh Kudus, ya. Karena hanya dikatakan anak yang penuh dari Roh Kudus, maka dikatakan kalau kamu menyebut aku guru, ya aku guru. Kalau kamu mengatakan aku nabi, ya aku nabi. Ya kalau kamu menyatakan aku apa lagi di situ ada ayatnya. Nah, di situ sudah paham. Jadi kalau kamu bilang firman menerima firman itu salah. Kalau dibilang di perantara, kalau hanya perantara, ya, Yesus mati dan bangkit naik ke surga. Dia adalah firman Allah yang hidup pada saat dia di dunia, ya. Firman Allah yang hidup supaya apa? Kita mengenal. Kenapa dikatakan Yesus Kristus yang menerima firman Allah? Supaya kita mengenal kepribadian Allah itu sendiri. Supaya kita mengenal apa yang harus Allah sampaikan. Karena Allah tidak akan mungkin menyampaikan kepada umat manusia satu persatu, ya. Seperti dikatakan hai Nora, jangan kamu berzina, hai Nora. Nah, kenapa itu perjanjian lama orang Yahudi tidak mengikuti perjanjian baru? Karena apa? Mereka sudah nyaman, ya. Orang Yahudi sudah nyaman dengan tradisi di perjanjian lama, ya. Orang Yahudi sudah nyaman dengan tradisi perjanjian lama. Karena dikatakan di perjanjian lama itu banyak tradisi-tradisi, ya, yang dikatakan menyembah berhala lah, pernikahan seperti itulah, yang ibaratkan seperti apalah, itu di perjanjian lama, ya. Makanya dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia yang mengaruniakan anak yang tunggal, ya. Yesus datang ke dunia, ya. Yesus di Alkitab juga ada tertulis. Yesus diutus, sorry. Aku cas handphone dulu. Mati dia. Sabar ya. Seru nih teman-teman. Bateraiku tadi. Oke. Nah, makanya dikatakan di situ begitu besar. Kita jangan lari teks dulu Mbak Ica. Kita tentang firman dulu. Kita buka dari Yohanes 1 ya. Yohanes 1 ini yang kita kaji. Baterai aku ambil cas dulu. Nah, ini kita bicara firman, Nora. Makanya supaya sambil si charger. Iya, oke. Makanya Nora Oke, begini. Biar Nora itu tahu firman Allah itu apa sih, supaya Nora itu nggak kelabakan. Karena orang-orang berpikir firman itu adalah ada perbeda gitu. Jadi orang mengira firman Allah itu firman Allah, Roh Kudus, Anak, itu berbeda gitu loh. Beda banget. Oke, begini Ica. Ya. Ini kan firman yang menjadi manusia. Kita ambil konteksnya dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai seterusnya ya. Ini suara saya putus-putus ya Ica ya? Enggak. Oh, oke. Kita ngambil konteks dari Yohanes 1 ayat 1 sampai seterusnya ya. Ya, bentar ya. Oke. Oke.
Bang Firman, thank you ya. Si Firmannya rupanya di sini si Firman. Aduh, sorry Nora. Aku nggak di ini sih di tempat biasa aku live, soalnya aku lagi di luar guys. Oke. Ya, kita masih bicara tentang konteks firman Tuhan ya teman-teman ya, supaya kita paham firman Tuhan itu apa gitu loh, supaya kita tuh nggak bernarasi liar bahwa firman itu berbeda dengan Roh Kudus, firman itu berbeda dengan dikatakan Allah Bapa gitu. Jadi supaya kita tuh paham firman Allah itu apa gitu loh. Sebenarnya gampang sekali. Kenapa kita mengimani Alkitab? Supaya kita bisa paham. Kenapa kita itu membaca Alkitab? Supaya kita bisa mengerti gitu. Dan setiap agama pasti mereka membaca kitabnya gitu, supaya kita tahu sejarahnya seperti apa gitu. Dan di Alkitab di Perjanjian Lama ya, di Perjanjian Lama itu sangat ini banget gitu loh. Maksudnya sangat sudah gampang sekali dipahami gitu. Firman Allah itu apa gitu loh. Makanya saya bilang, kok kalian tuh berpikir bahwa firman, ibaratkan seperti Nora tadi bilang, Yesus itu adalah firman Allah. Kok dia menerima firman lagi? Kok masa firman menerima firman? Itu berbeda sekali konteksnya gitu loh ya, berbeda sekali. Kenapa saya katakan berbeda? Karena kalau firman menerima firman berarti ada dua firman dong gitu. Tidak ya. Nah, kalau tadi Dora bilang bahwa di Kejadian, aku telah menerima firman-Mu. Iya, aku telah menerima firman-Mu pada saat Yesus menjadi manusia. Makanya dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kalau sudah dikatakan anaknya yang tunggal ya untuk menyelamatkan umatnya. Ya, umatnya siapa? Umatnya yang percaya kepadanya. Oke, kita buka lagi Matius 1 ya. Di Matius 1 itu dikatakan ya, Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan kepada Bunda Maria akan ada lahir anak laki-laki yang dipenuhi dari Roh Kudus. Kalau dikatakan dipenuhi dari Roh Kudus, itu tidak akan menikah ataupun punya anak ya, ataupun dia dikatakan berbuat yang lain-lain gitu ya. Tidak, ya dikatakan dunia itu tidak ada ya. Anak yang dari Roh Kudus ya, dikatakan anak yang dari Roh Kudus itu yang bisa dikatakan bahwa Allah memberikan kuasanya untuk memberikan firman-Nya ya, agar apa? Agar Yesus pada saat di dunia ya bisa menerima firman Allah itu dan disampaikan ya. Makanya Allah memberikan kuasa untuk menerima firman. Itulah makanya dikatakan firman itu bukan sekedar bentuk orang, tidak, pikiran Allah. Ya, makanya di Kejadian 1 ayat 1, jadilah petang, lalu petang itu jadi bumi Allah melihat terang itu baik, maka dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Itu namanya pikiran Allah ya, pikiran Allah. Gini, Ica. Oke, pikiran sama seperti gini. Ketika kita membuat meja, itu berarti dari akal pikiran kita. Tetapi bedanya kita tidak bisa berfirman jadilah meja, tidak. Hanya Allah, dengan kuasa Allah sajalah yang bisa berfirman, maka segala sesuatu jadi. Kan begitu. Oke. Kalau kita kutip dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 ya, saya baca dulu sini ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti Dia ini menyebut Allah. Kan begitu. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah. Namanya Yohanes. Ya, sebenarnya di sini kalau kita kutip ya perkataan dari Yohanes 1, ini Yohanes yang menulis, tetapi kenapa dia tidak mengatakan aku yang diutus oleh Allah, tetapi datanglah
datanglah tunggu dulu, mana dia tadi, terang itu bercahaya menguasai, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Sebenarnya ini kalau kita konteks ya, dikontekskan ini kita bingung karena Yohanes yang menulis, tetapi datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Oke. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Sebenarnya begini Kak Ica ya, makanya saya bilang penulisan tentang firman adalah menjadi manusia itu kan di ayat 14 nanti ya. Tetapi semua orang yang menerima diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari firman Allah. Itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang ku maksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, karena kita kepenuh ya. Oke. Kalau kita lihat konteksnya di sini ya, Ica, sebenarnya pada waktu Allah berfirman, manusia jadi, ya, manusia jadi. Yesus kan bukan dari hubungan suami istri, tetapi Yesus diciptakan di dalam perut Bunda Maria, itu ditiupkan roh, Ya. roh dari Allah itu sendiri. Tetapi bukan berarti Allah itu adalah roh. Sebenarnya tidak seperti itu konteksnya. Ya sebentar Bang Pujangga, Bang Pujangga. Sebentar, noise Pujangga. Ya. Jadi kalau misalnya firman itu menjadi manusia, itu makanya saya tanyakan, firman yang menjadi manusia itu berasal dari Allah, ya, betul itu ya, seperti itu ya. Ya. Nah, firman yang berasal dari Allah itu menjadi manusia. Terus kalau kita kutip lagi dari Matius, segala firman telah kusampaikan kepada mereka. Itu yang sebenarnya saya tanya. Ini saya tidak dapat tadi itu loh. Firman yang disampaikan Yesus itu dari Allahnya atau memang dari Yesus itu sendiri gitu. Firman itu berasal dari Allah, karena Allah itu firman, udah. tetapi yang bisa diterima. Ya, firman berarti yang disampaikan Yesus itu adalah firman dari Allah. Iya, pada saat itu ya, pada saat makanya saya katakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini yang mengaruniakan anaknya yang tunggal yang dari yang penuh dengan dari Roh Kudus ya, dari Roh Kudus ya, berarti anak yang dari Roh Kudus yang akan menyelamatkan umatnya. Nah, kenapa Allah kenapa Yesus harus datang ke dunia ya? Tadi jawabannya sudah ada ya. Kenapa Yesus itu harus datang ke dunia? Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, untuk menyelamatkan umatnya. Nah, kalau tadi Nora bilang bahwa firman, jadi yang menerima firman itu siapa? Nah, Allah memberi firman atau firman apa tadi Nora? Sorry. Allah yang memberi firman atau firman itu dari Yesus sendiri. Nah, Allah yang dari firman atau Yesus itu di firman itu sendiri. Nah, sudah dikatakan firman yang telah menjadi manusia itu siapa, Nora? Firman yang telah menjadi manusia itu adalah siapa? Saya coba saya iniin. Di dalam kitab kalian ya, kitab kamu Ica, itu nggak ada firman yang menjadi manusia. Manusia itu siapa gitu loh. Oke. Siapa ya Ica di dalam kitab kalian tuh siapa firman yang menjadi manusia itu siapa? Nah, sudah dikatakan di situ di Matius 1 ya Nora, di Matius 1 itu seharusnya kita sudah paham ya teman-teman ya. Seharusnya kita sudah paham bahwa Allah mengutus malaikatnya untuk Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan kepada Bunda Maria ya, di situ kepada Bunda Maria ya, akan ada lahir anak laki-laki yang dari Roh Kudus yang akan menyelamatkan umatnya. Roh Kudus yang dari Roh Kudus. Berarti dari Roh Kudus itu dari siapa? Dari Allah. Ya. Roh
Kudus itu hanya dari Allah, tidak ada dari siapapun, tidak dari Nora atau dari siapapun, atau dari nabi-nabi manapun, tidak ada. Hanya Allah yang mempunyai Roh Kudus, ya. Allah yang bisa memberikan Roh Kudus itu kepada siapapun manusia, umatnya, ya. Nah, sudah di situ seharusnya kita sudah paham, ya, akan ada lahir anak laki-laki yang dari Roh Kudus, ya, yang dari Roh Kudus. Nah, itu yang pertama, ya. Karena di situ tidak ada Ica disebutkan siapa anak yang dari anak laki yang ini, gitu. Siapa yang menerima namanya, yang menerima firman itu siapa? Nah, saya ulang lagi, ya, di Kejadian 1 saya akan bacakan supaya kalian paham, ya. Di Kejadian 1, bentar ya, Kejadian 1, ya. Di Matius, sorry saya minta maaf, saya ralat. Di Matius 1 tentang kelahiran Tuhan Yesus, saya minta maaf, saya ralat. Di Matius 1 ayat berapa, Ica? Ayat 1 sampai Silsilah Yesus kalau Matius 1. Yes, betul sekali, Kak Maria. Nah, kita tampilkan ayatnya, ya. Di situ dikatakan, ya, Matius bukan. Iya, Matius 1 itu silsilah Yesus. Kalau kelahiran Yesus bukan Matius 1. Bukan. Matius di mana sih tentang kelahiran? Oke, sorry ya, saya buka ya. Bentar ya. Saya Alkitabnya nggak dibawa. Nah, di Matius 1 sampai 18, ya, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya. Nah, di situ sudah dikatakan di Matius 1, ya. Matius 1 sampai 18, ya. Matius 1 sampai 18. Nah, di situ dikatakan tentang kelahiran Tuhan Yesus, ya, teman-teman, ya. Tentang kelahiran Tuhan Yesus, ya. Oke. Matius 1 18, ya, mulai dari 18, ya. Tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ya, di situ seharusnya kita bisa tahu siapa firman yang menjadi manusia itu, ya. Siapa yang menjadi firman, siapa firman yang telah menjadi manusia itu. Oke, saya baca, ya. Kelahiran Yesus Kristus seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Tetapi di sini, ya, kalau kita baca terus, Kak Ica, itu tidak ada menyebutkan namanya dia adalah firman itu. Oke, baik, ya. Teman-teman, memang di situ tidak dikatakan, ya. Memang di situ tidak dikatakan firman yang telah menjadi manusia. Nah, tapi nanti pujangga Kristen bisa pujangga Kristen bantuin saya, ya, ayatnya, ya. Di situ dikatakan yang hanya bisa memberikan Roh Kudus itu hanya Allah Bapa. Ya, Allah Bapa yang hanya bisa memberikan Roh Kudus itu. Kenapa saya katakan hanya Allah Bapa? Ya, karena tidak ada satupun, siapapun, ya, mau nabi sekalipun tidak akan bisa memberikan Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus itu dari Allah Bapa. Ya, teman-teman, ya. Nah, oke, Ica, tunggu sebentar. Kita korelasikan dengan Roh Kudus itu hanya milik dengan Allah Bapa. Jadi roh yang diberikan, roh kehidupan yang diberikan kepada kita ini bukan berasal dari Allah. Yes, roh yang berasal dari Allah. Tetapi Roh Kudus itu bukan berarti roh yang berasal roh manusia yang begini, bukan, beda, ya, beda. Ibaratkan gini loh, Nora, kayak gini, Nora. Kalau Roh Kudus itu, Nora, ibaratkan kita itu penuh dengan Nora juga bisa mendapatkan Roh Kudus itu apabila Nora hidup dengan kekudusan. Kekudusan itu artinya menjauhi larangan, udah gitu menjauhi larangan Tuhan, ya, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Nora hidup dari penuh dengan kudus, tidak melakukan perzinahan, tidak melakukan iri dengki,
tidak ada hati yang membenci, tidak ada pikiran kotor. Pokoknya kita itu baik aja di mata Tuhan. Nah, setelah kita baik di mata Tuhan, kita meminta Roh Kudus itu, Roh Kudus yang Roh Kudus akan datang kepada Nora gitu. Nah, tetapi kalau Nora meminta tapi setelah Roh Kudus itu datang tetapi Nora kembali ke jalan yang tidak baik, bukan Roh Kudus itu pergi dari Nora, tetapi Nora yang meminta untuk dia pergi gitu. Bukan Roh Kudus yang pergi, tetapi Nora yang meminta pergi gitu. Jadi kalau dikatakan Roh Kudus itu kekudusan ya. Roh Kudus itu ya yang berasal dari Allah ya. Karena Allah itu roh yang kudus. Allah itu roh yang kudus ya. Allah itu roh yang kudus yang menciptakan segalanya ya, langit dan bumi dan seisinya ya. Jadi hanya Allah yang bisa memberikan Roh Kudus itu. Makanya dikatakan di Matius 1, anak yang dari Roh Kudus ya. Kenapa kita lanjut lagi, begitu besar kasih Allah akan dunia ini yang dia mengaruniakan anaknya yang tunggal ya. Anaknya yang tunggal. Kita kembali lagi ke nomor di Matius tentang kelahiran Yesus. Seperti itu Nora. Jadi roh yang ditiupkan atau yang diberikan kepada, jangan ditiupkan, roh yang diberikan kepada Adam itu bukankah itu juga Roh Kudus? Sebab begini, Adam itu tunggu dulu sebentar. Waktu Adam diciptakan, ditiupkan roh kepadanya sehingga ia hidup ya. Itu dia sudah ada di surga loh. Boleh aku bantu jawab? Baca. Itu menurut Nora. Boleh aku bantu? Loh, bukan menurut saya, menurut kitab. Gini Nora. Bukankah Adam diusir dari surga, Taman Eden? Kamu salah, makanya kamu salah ya. Iya. Jadi Adam bukan diusir dari Taman Eden. Ya. Taman Eden. Ya, Adam dan Hawa itu diciptakan di Taman Eden. Itu ada di kita bisa nanti itu sejarah ya. Itu kita bisa tahu Taman Eden itu di mana. Itu tidak di surga, itu ada di dunia. Nah, roh yang ada di dalam tubuhnya Adam dan Hawa itu bukan dikatakan Roh Kudus. Awalnya itu Roh Kudus, mereka tidak tahu tentang Tunggu Ica. Tunggu dulu, orang sebentar, sabar. Okay. Tetapi roh yang ada di Adam dan Hawa itu adalah roh kehidupan, ya, roh kehidupan. Tetapi pada saat awal mula dia melakukan kehendak Allah, tetapi dia sudah memakan buah yang terlarang. Nah, di situ Adam dan Hawa sudah menolak Roh Kudus itu. Tuhan Yesus sudah berkata, jangan memakan buah ini. Kata Yesus, kata Allah Bapa ya. Allah Bapa sudah mengatakan jangan memakan buah ini, buah terlarang ini. Tetapi itu pada saat Adam dan Hawa masih dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, tetapi karena dia terhasut oleh iblis ya, itu ular ya, dia akhirnya apa? Dia akhirnya memakan buah itu. Nah, dia menolak Roh Kudus itu ya. Dia menolak Roh Kudus itu dan dia mendapatkan roh kehidupan, bukan Roh Kudus lagi, tetapi roh Ica, sebenarnya begini. Taman Eden bukankah sama dengan Firdaus? Ya, silakan Pujangga Kristen. Beda. Taman Eden itu di bumi, karena di Kejadian pasal 2 sudah dijelaskan di situ bahwa Adam itu diciptakan di bumi. Yang menjadi pertanyaan menurut Islam lah, apakah Adam itu diciptakan di bumi atau di surga? Coba jawab Nora. Itu dulu konteksnya. Taman Eden itu berarti di bumi. Berarti berarti kalau di Islam gimana? Tunggu dulu jawab sebentar. Dong. Kamu dari tadi ada satu arah aja. Dua arah bukan sekarang. Satu arah. Kita kan menjelaskan tentang Adam firman. diciptakan di mana? Adam di Islam diciptakan di mana? Di surga. Oke, kenapa dia diturunkan ke bumi? Kenapa dia diturunkan ke bumi? Biar dia berkembang biak. Mana ayatnya di situ? Mana ayatnya? Cari aja sendiri. Gitu. Loh, kamu bertanya sama Kristen minta dalil, tapi kamu sendiri nggak bisa nunjukin dalil gitu. Saya tanya begini. Kocak banget kamu, Nora. Iya, nggak apa-apa, saya kocak. Memang saya kocak kok. No. Kita diskusi di sini. Tunjukkan datanya, alasan kenapa Adam diturunkan ke bumi. Ayo, silakan. Sekarang saya tanya begini. Enggak, kamu hanya pandai bertanya, Nora. Ketika ditanya Quran, kamu langsung terjungkat.
tunjukkan ayatnya, alasan Tunggu dulu, kenapa Adam itu Firdaus diturunkan ke dengan bumi. Taman Eden itu beda ya? Udah saya jawab tadi, ya beda. Oh. Nah sekarang coba jawab apa alasannya Tuhan Oh, kamu menurunkan beda. Adam? Ya coba jawab apa alasannya Tuhan menurunkan Adam? Kira-kira apa Pujangga? Ya saya bertanya loh Nora. Cari aja sendiri. Saya kan bertanya Loh, di situ tentang kalau firman. kamu Kaca kalau dia bertanya udah dia suruh aja jawab. Udah cari aja sendiri gitu aja kita Kaca. Begini Oke, cara diskusimu sebentar ya, Nora. Sebentar, Pujangga. Kalau kita begini, oke. Sekarang kita tutup final ya. Final ya, dia punya tema ya, Ica. Karena saya tidak mau tadi narasi keluar-keluar. Karena kan kita membahas firman. Sekarang dia tanya tentang Adam dengan Hawa. Oke? Ya silakan. Oke? Enggak. Tentang Adam dan Hawa Jawab. menerima Roh Kudus atau tidak, makanya saya jelaskan. Iya. Pada mulanya Adam dan Hawa diciptakan dia penuh dengan Roh Kudus karena dia tidak memakan buah itu. Setelah Oh, dia berarti memakan, roh yang diberikan kepada Adam dengan Hawa itu roh kehidupan, bukan roh kudus. Oke. Jadi kalau roh yang diberikan, tunggu dulu, roh yang diberikan, diam dulu sebentar. Roh yang Aduh, diberikan kamu kepada pandai bertanya. Oh, sebentar dulu. Roh yang diberikan kepada Yesus itu adalah roh kudus, bukan roh kehidupan. kenapa? Roh yang diberikan kepada Yesus itu adalah roh kudus tetapi bukan roh kehidupan. Boleh saya Jawab aja Kaca, cari aja sendiri, bilang aja gitu Kaca. Dia kalau ditanya gitu jawabannya kok. kita sesuai firman Tuhan teman-teman ya. Kalau di luar firman Tuhan makanya saya nggak akan berani. Nah, Iya coba. oke. Nora mau saya jawab apa Bang Bujang nggak? Dia dulu tadi menjawab Kaca karena dia tadi masih nanggung. Aku juga penasaran nih Nora. Kenapa Iya. sih Tuhan kalian menurunkan Adam itu Oke, kenapa? nggak apa-apa. Silakan Dijawab jawab, dulu ya. Ica, baru nanti saya jawab. Saya kan cari data, katanya pakai data kan? Enggak, itu tadi kata si Bujang Oke. nggak, dia lagi penasaran, makanya Iya, karena kamu kan tadi bertanya tentang Taman Eden. Saya juga penasaran tentang Adam kalian. Adam dan Hawa. Oke, Iya, saya cari silakan. data sebentar. Padahal dia tadi yang ngomong, si Nora yang ngomong tentang Adam dan Hawa sama saya itu roh yang di dalam dirinya tuh bukan Roh Kudus. Nah, nanti kita bicara roh yang di dalam yang dikatakan Saya jawab ya. Saya jawab ya. Oke. Menurut data ya, dalam surat Al-Baqarah 30, Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, Al-Baqarah 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Oke? Di dalam surat Al-A'raf, tunggu, kamu kan minta data nih, saya baca dong. Iya. Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini. Lalu makanlah apa saja yang kamu berdua sukai dan janganlah kamu berdua mendekati pohon yang satu ini sehingga kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Dalam kitab Sahih Muslim terdapat suatu riwayat menyatakan bahwa Nabi Adam diciptakan, dimasukkan ke surga dan dikeluarkan dari surga pada hari Jumat. Dari Az-Zuri, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik hari yang padanya matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu juga beliau dimasukkan ke surga, dan pada hari itu pula beliau dikeluarkan dari surga. Terus kamu bertanya, kenapa Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga? Disebutkan dalam Qasas Al-Anbiya karya Imam Ibnu Katsir, Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga karena memakan buah dari pohon terlarang. Ia beserta istrinya Hawa kemudian diturunkan ke bumi yang dipenuhi dengan kesengsaraan, keletihan, kerja keras, ketidakbahagiaan, ikhtiar, kesulitan dalam hidup, cobaan, ujian, musibah, dan lain sebagainya. Kisah ini disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-A'raf. Dia Allah berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Dia Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dikeluarkan, dibangkitkan. Dalam surat Toha, dia tunggu dulu, saya akan jelaskan. Kamu minta data. Jadi gini, Islam itu mengeluarkan data, tidak berasumsi.
Ya, maka setan membisikkan pikiran jahat kepadanya. Ia berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi, keabadian, dan kerajaan yang tidak bisa akan binasa? Sebelumnya seperti dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Nabi Adam alaihi salam untuk tidak mendekati suatu pohon yang disebut ahli tafsir sebagai pohon khuldi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini, lalu makanlah apa saja yang kamu berdua sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon yang satu ini, sehingga kamu berdua termasuk orang-orang yang zolim. Al-A'raf 19. Jadi apalagi? Saya tanggapin ya. Ya, pertama tadi Anda membawa kita surah Al-Baqarah ayat 30. Pertanyaan saya di surah itu ya, latar belakangnya itu surah itu maksudnya sebelum Adam diturunkan atau sesudah Adam diturunkan? Coba itu dulu jelaskan. Loh, kamu berarti nggak menyimak saya baca. Tinggallah kamu di surga ini, makanlah buah, katanya kan? Ayo. Kamu nggak menjawab. Al-Baqarah 30 tadi kan Allah meniatkan Adam untuk menjadi khilafah di bumi. Nah, pertanyaan Khalifah, saya, bukan khilafah, khalifah. ya sudah. Pertanyaan saya, apakah niat itu dibuat sebelum Adam memakan buah khuldi atau sesudah? Kalau niat itu dibuat sebelum Adam memakan buah khuldi, maksudnya niat apa? Memenuhi. Bukankah juga Allah berkata kepada Adam, penuhilah beranak cuculah. Pertanyaan saya, rencana itu dibuat sebelum Adam diciptakan atau sesudah? Kamu sendiri waktu Allah berkata, penuhilah muka bumi ini beranak cuculah, itu Nora, bagaimana? jangan kabur Nora. Pertanyaan saya, rencana itu dibuat sebelum Adam diciptakan atau sesudah? Simpel Sebelum Adam pertanyaanku loh. Loh, berarti kan sebelum Adam atau diciptakan, sesudah? Sebelum atau Adam sesudah? kalau yang saya baca ya, sebelum Adam diciptakan buah pohon itu sudah ada kan? Berarti Nah, rencana sekarang- Allah ini bentar. Lah, kamu kan ada tuh, penuhilah muka bumi ini dengan apa, itu bagaimana? Ah, Bentar. iya. Berarti saya aman saja, ya. Iya. Rencana Allah untuk menurunkan Adam ini menjadi khalifah itu sebelum Adam diciptakan atau sudah? Itu belum ada dijawab loh. Saya bacakan lagi ya. Saya baca lagi ya. Ya. Ini adalah ketika silakan. Tuhan berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Ya. Oke, Makanya berarti itu diciptakanlah Nabi sebelum Adam Adam. dengan Sebelum Adam ya. Sebelum Adam ya. kamu dengar nggak? Iya, silakan. Iya, teruskan aja. oke. Terus? Berarti kontradiksi dong. Bukan karena dia memakan buah Prediksinya? hildi, bukan karena memakan buah hildi itu Adam menjadi di bumi, tetapi karena Ya, ada jadi? rencana Allah itu. Karena Memang rencana sudah Allah punya merencanakan. rencana. Ya berarti Iya. bukan karena makan buah kuldi. Tadi kamu jawab karena makan buah kuldi. Loh, kok kenapa bisa kamu ngambil kesimpulan? Al-Arab 27. Coba bacakan kaca. Al-Arab 27. Oke, nanti saya tanya ya, kenapa Allah kamu membiarkan Hawa diperdaya oleh iblis? Silakan nanti jawab ya. Al-Arab 27 ya? Ya, Al-Arab 27. Oke, Nah, ini siapa yang menjadi dalang penurunan Adam? Ibliskah atau Allah? Janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ora, yang menjadi penyebab Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, iblis atau Allah? Iblis atau Allah? Iblis. Tapi udah Allah merencanakan di Al-Baqarah. Jadi kenapa? Jadi siapa yang menjadi penyebab Adam ini diturunkan? Allah atau iblis? Penyebab diturunkan, saya baca tafsirannya ya.
Wahai anak cucu Adam, janganlah sekali-sekali setan. Saya jujur di sini saya tidak mau menafsirkan kayak kalian ketika kalian mengatakan pada mulai adalah firman-firman itu menjadi manusia diterupai jadi Yesus. Saya tidak mau seperti itu. Wahai anak cucu Adam, janganlah sekali-sekali setan sampai memperdayai kalian, lalu menjadikan maksiat indah pada pandangan kalian, sebagaimana telah dijadikan indah pada pandangan ibu bapa kalian Adam dan Hawa, sehingga ia berhasil mengeluarkan keduanya gara-gara maksiat tersebut dari surga, yang juga menyebabkan ia berhasil menanggalkan dari keduanya pakaian yang Allah menutup mereka dengannya hingga tersingkaplah aurat mereka. Sesungguhnya setan itu keturunan dan bangsanya dapat melihat kalian, sedang kalian tidak bisa melihat mereka. Maka waspadailah mereka itu. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu para pembela orang-orang kafir seperti kalian, ya, yang tidak bertauhid kepada Allah, tidak mengimani para rasulnya, dan tidak mengamalkan petunjuknya. Jadi apa? Ayat itu siapa Jadi penyebab apa? Adam diturunkan? Siapa penyebab Adam diturunkan? Ayat itu siapa penyebab? Maksudnya gimana nih? Siapa yang menyebabkan Adam diturunkan di ayat itu tadi tertulis? Setan. Iblis. Kontradiksi dengan Al-Baqarah 30. Tadi Anda mengatakan bahwa Allah yang sudah merencanakan bahwa Adam akan diturunkan ke bumi. Kenapa bisa kontradiksi? Gimana Allah merencanakan? Al-Baqarah 30. Kamu tadi yang ngomong kok. Kamu tiba-tiba lupa ingatan. Kan Allah mau memenuhi muka bumi ini dengan khalifah. Jadi Al-Baqarah 30 jelas Nora dikatakan bahwa Allah merencanakan Adam menjadi khalifah. Berarti sudah ada rencana Allah untuk membuat Adam di bumi. Terus. Nah, sedangkan di Al-Araf 27 yang dikatakan menjadi penyebab Adam diturunkan ke bumi bukan Allah tapi iblis. Jadi mana yang benar? Allah tidak merencanakan. Di mana ya? Kamu mengatakan di Al-Baqarah Allah merencanakan. Di mana di situ Allah merencanakan? Nora mendadak amnesia. Di situ tidak ada dibilang Allah merencanakan untuk memenuhi muka bumi ini jadi khalifah gitu loh. Di sana tidak tertulis khalifah merencanakan. Di mana? Di mana di situ menulis Allah merencanakan? Coba kamu yang baca dulu, Ica, biar paham juga. Al-Baqarah 30, coba silakan. Al-Baqarah 30. Di mana di situ tertulis Allah merencanakan? Saya buka dari ini ya, Qurannya. Ya, biar enak kan. Saya karena tidak mau di sini mempelintir. Saya kalau memang tidak tahu, saya katakan tidak tahu. Bukan berarti saya tidak mau tahu. Saya tidak mempelajari ilmu seperti itu. Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam. Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Tapi kenapa kalau misalkan Allah itu tahu? Ya, sekarang begini. Maaf, agak noisy ya, Kaca. Boleh aku tanggapi bentar. Coba jujur dulu. Tunggu. Kan si Ica udah baca. Bentar. Jujur dulu, Nora. Di Al-Baqarah 30, siapa yang menghendaki Adam itu untuk turun ke bumi? Ayo, engkau jujur. menjadikan. Di sini tidak ada dibilang rencana Allah untuk menurunkan Adam dengan Hawa. Itu namanya rencana, Nora. Hendak menjadikan itu namanya rencana. Kamu nggak tahu tiba-tiba makna bahasa. Tiba-tiba nggak tahu makna bahasa begitu ya. Ya, ayo. Oke. Sekarang saya tanggapi ya. Saya tanggapi di sini, Ica. Saya di sini kalau mau diskusi jujur ya. Saya di sini tidak mempelajari ilmu seperti itu. Pujangga, kamu mute dulu, noise karena kamu di jalan kayaknya. Tetapi ketika kamu menyuruh saya membaca, mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan, ya, kata malaikat itu kepada Allah, mengapa engkau hendak menjadikan di bumi? Aku akan menjadikan, sesungguhnya aku hendak menjadikan. Di sini dikatakan hendak menjadikan. Kalau kamu katakan Allah mempunyai rencana untuk menjadikan khalifah di muka bumi ini,
Kalau saya katakan mungkin betul, iya betul. Tetapi kalau tentang berarti rencana Allah dong mengutus iblisnya untuk menyesatkan Adam dengan Hawa. Seperti itu ya. Seperti itu ya Ica ya. Ica. Bukan seperti itu. Jadi jadi yang saya mempermasalahkan di situ adalah adanya kontradiksi antara Al-A'raf 27 dengan Al-Baqarah 30. Al-Baqarah 30 dikatakan bahwa Allah ingin menghendaki bahwa Adam itu menjadi khalifah di bumi. Nah, sedangkan di Al-A'raf 27 Allah menyalahkan iblislah yang menjadi penyebab mereka turun ke bumi. Jadi ada kontradiksi di situ, Nora. Mana yang benar, iblis atau Allah yang menurunkan Adam? iblis atau Allah? Iblis atau Allah? Iya, yang Iblis menurunkan atau Adam. Allah? Iblis memperdaya Adam dengan Hawa untuk memakan buah itu sehingga mereka diusir oleh Allah. Seperti itu ya. Ya, tapi di Al-Baqarah 30 dikatakan, dikatakan Allah menghendaki Adam menjadi khalifah di bumi. Nah, Kalau dalam Al-Baqarah 30, kalau itu asbabun nuzulnya, itu jujur saya tidak tahu yang itu. Tetapi iblis memperdaya Adam dengan Hawa untuk memakan buah itu benar. Dan Allah menurunkan mereka dari surga, itu benar. Asbab nuzulnya itu Al-Baqarah 30 saya tidak tahu. Kenapa keluar seperti ini, kan setiap Quran itu kan ada asbab nuzulnya sehingga keluar ayat-ayat itu. Saya di sini diskusi jujur saja Ica. Saya tidak mau mempelintir ayat, saya tidak mau bernarasi liar, dan saya kalau kalian katakan, oh berarti kamu tidak mengerti Al-Quran, ya silakan. Karena kalau mempelajari tunggu dulu Ica, sebentar Ica. Mempelajari Al-Quran itu ada ilmunya, dan jujur saya tidak ada ilmu di situ. Karena apa? Ketika saya masuk Islam itu saya tidak sempat untuk mempelajari seperti itu. Gitu. Jadi jelas, tunggu dulu jelas. Di dalam Al-Baqarah, sebentar Pujangga. Saya bukan soal nyerah atau tidak, terserah. Karena kami di sini tidak boleh menafsir, mengasumsi Al-Quran dengan seenak kita saja. Gitu. Yang saya mau, yang kalau kalian bilang ini, berarti siapa yang menurunkan, iblis atau Allah? Yang saya baca di Al-A'raf dengan di semua surat dalam Al-Quran, iblis memperdaya Adam dengan Hawa sehingga jatuh ke dalam dosa, dan Allah menurunkan mereka dari surga. Dan di situ Allah menyuruh untuk memenuhi muka bumi ini untuk menggantikan jin. Itu ada memang. Jadi konteksnya begini Pujangga. Tunggu sebentar Ica. Konteksnya begini Pujangga. Jujur saya tidak seperti yang mengatakan firman adalah manusia itu menjadi Yesus firman. Saya tidak mau. Karena dari kalian sendirilah kalian mengatakan seperti itu. Tetapi kalau kalian menanyakan siapa yang menurunkan Adam dengan Hawa ke dalam muka bumi? Benar, Allah. Kenapa diturunkan? Karena mereka memakan buah. Kenapa mereka memakan buah? Karena iblis yang memperdaya. Sama seperti dengan Adam dengan Hawa. Ya, yang memperdaya Hawa adalah iblis, menyerupai ular itu. Ya, ular itu memperdaya Hawa dan membujuknya kepada Adam, dan Adam memakannya sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Tetapi lucunya di sini adalah ya, ketika Allah Bapa memberikan hukuman kepada Adam dengan Hawa, kamu akan bersusah payah mencari rezeki kepada Adam, engkau akan bersusah payah untuk melahirkan kepada Hawa, engkau akan memakan debu seumur hidupmu dan merayap, tidak menggunakan kaki lagi kalau menurut di kitab ya, kepada ular. Tapi herannya konteks di sini ada dosa waris lagi, yaitu beberapa ribu tahun kemudian datang Yesus untuk menebus dosa waris. Nah, sebenarnya hukuman ini tidak adil dong. Tidak adilnya apa? Kenapa Adam dengan Hawa sudah diberikan hukuman oleh Allah Bapanya, tetapi ada lagi konteks dosa waris yang akan ditebus oleh Yesus. Tapi Ica tadi menarasikan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, tetapi untuk disalibkan. Berarti Allah apa ini gitu loh? Kok kejam kali gitu? Bukan narasi, sorry ya. Yang berbicara itu Alkitab, bukan Kita membicarakan begini Ica, sungguh
besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di mana di situ Allah mengatakan anakku yang tunggal ini akan menebus dosa kalian dan kalian harus menyalibkan. Silakan. Saya tidak mau bernarasi tadi tentang Al-Quran, makanya saya tidak mau banyak bicara. Nah, sekarang jelaskan sama saya. Bukan Matius 1 tentang Kelahiran Tuhan di situ, kelahiran Tuhan, tetapi bukan Allahnya yang mengatakan. Siapa yang menyelamatkan umatnya? Sebutnya ya dikatakan Suaramu agak jauh, Ica. Suaramu agak jauh. Gini Nora, pantesan kamu itu menjadi mu'alaf ya. Kamu ibaratkan gini, kalau kamu mau jadi mu'alaflah kamu yang benar-benar mengetahui supaya kamu itu terbuka pikiran kamu. Jangan kamu hanya sekedar mu'alaf tapi kamu nggak tahu apa yang kamu imani, kamu nggak tahu apa yang kamu inikan, tetapi kamu ibarat kamu melawan tentang firman iman yang kamu awal mula imani seperti itu. Nah, gini loh teman-teman, si Nora ini dia awalnya kan Kristen, masuk ke Islam, tetapi di dalam keislaman dia tidak tahu imannya, dia tidak tahu tentang Al-Quran. Tahu Ica, kamu jangan framing dulu dong. Tunggu dulu Ica, sebentar Ica. Sebentar dulu Ica, sebentar dulu. Kak, saya dari tadi tidak ada potong kamu bicara ya. Nah, tetapi dia semenjak masuk Islam, dia pengen banget membantah tentang firman Tuhan. Padahal firman Tuhan sudah berbicara di situ, firman Tuhan sudah berkata di situ. Apa yang dipertanyakan dengan pikirannya, apa yang ingin ditanyakan, jawabannya sudah ada di Alkitab dan itu sudah ada di firman Tuhan. Tetapi apa? Dia meninggalkan kebenaran itu demi apa? Kepalsuan. Kenapa saya katakan kepalsuan? Karena dia tidak mau tahu, ya. Dia tidak mau tahu. Yang penting aku masuk Islam. Yang penting aku mau pengen ingin kekristenan. Yang penting apa? Aku Islam. Aku hidup di Islam. Hanya gitu. Jangan Nora, ya belajar lu, ya. Saya kasih tahu ya. Kalau misalkan lu memang mau mu'alaf, mau ikut lintas iman, lu belajar keimanan lu, ya. Belajar apa yang menjadi keimanan. Aku udah masuk Islam, aku udah mu'alaf. Aku harus belajar nih tentang Al-Quran. Kalau misalkan kamu bilang itu harus orang-orang pintar yang berarti kamu ibaratkan gini, kalau misalkan kamu berpikiran bahwa orang pintar, kamu bisa menjadi apa seperti yang dikatakan di Al-Quran nomor ayat pertama sampai ayat ke-5 kalau nggak salah itu. Nah, itu awal yang pertama. Nah, kalau misalkan kamu mengikuti apa kata-kata orang tetapi tidak kamu percaya bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, kamu harus belajar di firman Allah, jangan belajar di luar dari firman Allah. Orang-orang mengatakan begini, Ica, itu orang mengatakan begini, Al-Quran itu kalian percaya Al-Quran tetapi kalian tidak percaya kepada hadis. Hello, hadis itu siapa yang buat? Nabi Muhammad, nabi-nabi. Tetapi kalian percaya bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, berasal dari Allah. Tetapi kenapa kalian tidak mengimani firman Allah, tetapi kalian mengimani di luar dari firman Allah? Itu hadis, ya. Oke, sudah. Perkataan itu apa? Hadis itu adalah narasi pikiran dari manusia, bukan Allah. Karena apa? Kalian mengimani bahwa Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah. Kenapa kalian tidak belajar dari firman Allah? Udah, oke. Sebentar ya, oke, Ica. Ya, kasih saya waktu ya, Ica ya. Tolong jangan dipotong ya. Oke, kalau kamu mengatakan itu seperti itu, menilai saya seperti itu, ya silakan. Ya, sebentar dulu Ica. Kan? Silakan. Kamu tidak mengenal iman kamu yang dulu. Kamu begini, ya silakan. Saya tidak masalah gitu loh. Saya cuman yang permasalahkan di dalam kitab yang saya imani dulu itu banyak kontradiksi, ya. Oke, sebentar. Begini. Ketika di dalam ayat itu mengatakan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, segala sesuatu dalam hukum Taurat itu dikerjakan Yesus. Terus Yesus mengajarkan bahwa yang harus disembah adalah Allah Bapanya. Yesus mengajarkan bahwa aku adalah utusan. Tetapi ada yang mengatakan satu orang, ya satu surat juga, surat-surat dia itu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, gitu. Roma 14 ayat 9 itu mengatakan Yesus itu Tuhan. Kristus itu harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Kalau kita korelasikan lagi ya, pada waktu Yesus bangkit, ini seorang Tuhan
bangkit gitu loh. Dan dia mempublikasikan dirinya adalah Tuhan. Tetapi dia harus 40 hari bergentayangan dulu di muka bumi, makan ikan goreng. Ini bagaimana? Tunggu dulu. Kak, boleh Dia aku mau- tanggapi? Boleh aku tanggapi, Kak? Cak? Saya masih udah terlalu jauh. bernarasi. Nora, Tadi, begini, bentar, biar kita luruskan aja, biar kita luruskan. Enggak Aku belum usah belum bicara. luruskan, Pujangga, enggak usah luruskan saya. Etimologis kata Tuhan apa, Sebentar Nora? dulu loh. Bentar, biar supaya kamu paham. Etimologis Saya kata Tuhan apa? paham Allah yang Apa-apa? patut disembah, bukan Yesus. Yesus itu utusan manusia. Etimologis kata Tuhan itu apa, Nora? Apa? Saya tadi kamu ngomong ada saya potong Ica. Saya kan minta waktu. Aku belum bicara. Loh, kamu belum Etimologis kata bicara Tuhan karena apa? kamu memang bukan waktunya bicara, saya yang bicara Nora, gitu. biar supaya kamu pandai, Dek. Etimologis Saya kata Tuhan itu apa? saya pandai, saya tidak Biar mau supaya kamu menuhankan saya ajari, seorang saya ajari. manusia gitu loh. Iya, saya pandai loh Ica. Yesus mengatakan Gini. aku adalah Ya, kalau jalan kamu kebenaran pandai. dan hidup. Aku Ya, adalah kalau jalan kamu pandai, kebenaran dan Nora. hidup. Tidak ada Kalau yang kamu bisa ke pandai, Bapak. Nora. Tunggu dulu dong Nora, Pujangga. kalau Kamu kamu pandai, kenapa kamu? Apa etimologis Loh, kata kalau Tuhan? saya pinter, Etimologis saya kata Tuhan bernarasi apa? dulu dong, biar saya pinter. Enggak, kamu kan biar saya menarasikan pinter. Tuhan itu Loh, iya, seolah-olah Tuhan. pencipta. Loh, Sekarang Tuhan coba itu saya pencipta tanya. loh. Tuhan Oh, itu tidak. pencipta. Oh, tidak. Loh. Cek. Oke, sekarang saya tanya. Enggak, Tuhan yang kalian sembah siapa? Tuhan yang kalian Bentar sembah dulu, siapa? Nora, cek. Makanya Tuhan saya yang tanya, kalian sembah siapa? etimologis kata Tuhan Loh, apa? Kak, Tuhan yang cek di kalian internet, sembah Kak. Cek di internet, siapa? biar terbuka, biar dibuka apanya. Buat di alah, internet, rupanya Kak, masa saya etimologis masuk kata ke Tuhan. room kalian yang banyak Biar kita bernarasi ajarin dia, daripada biar kita Islamnya. ajarin dia, Kak. Biar kita ajarin dia, Kak. Adil dong Klik, Kak, kami, Ica. etimologis kata Tuhan, biar kita ajarin dia. Sekarang saya tanya, sesembahan kamu itu siapa? Jelaskan, Cak. Sabar, Nora, biar kami jelaskan. Lah, Sabar, saya di sabar. sini Islam sendiri loh, Ica. Saya Islam sendiri di sini loh, Ica. Jadi izinkan saya bicara. Nora, biar kamu tahu tentang kekristenan supaya kamu Iya, kamu kan di sini Enggak, bertanya, saya sudah Nora. tahu, saya 20 tahun di Kristen loh, 20 tahun. Udah capek saya dibohongin oleh Paulus. tidak akan berpindah kan, dan kamu Loh, saya dibohongin Paulus. Paulus mengatakan seorang Kristus harus mati dan bangkit. Jadi Langsung kalau aja, Yesus Kak, tidak Cak. mati Buat dan Kak, Cak, bangkit, etimologis kata Tuhan. Bacakan sama dia, Kak, biar dia pandai. ya silakan. Etimologis kata Tuhan. kata Tuhan ya. Tuhan. Ternyata saya di sini Muslim artinya sendiri, pencipta. tetapi dua orang yang Kristen di sini tidak mau mengalah sama Jangan, satu jangan orang. framing, Nora. Loh, Kamu si Ica tadi framing sama aku loh, Pujangga. kamu Si Ica ditanya tadi, mengatakan, kamu ditanya jawaban Iya. kamu, aku nggak tahu, aku nggak belajar. Iya, saya jujur, saya bukannya bilang nggak belajar. Iya, artinya saya kamu di cuma pandai sini, bertanya, Nora. Kamu nggak punya ilmu. saya di sini tidak mau berasumsi tentang Kamu Al-Quran nggak saya. punya Saya ilmu, tidak seperti Nora. kayak Kamu kalian hanya berasumsi pandai tentang bertanya. pada mulanya adalah Sudah jelaskan, firman. Cak. Jelaskan, Kak. Jelaskan, Cak. Firman itu menjadi Allah, dari Allah, firman itu menjadi Jelaskan, manusia, dan firman itu adalah Allah. Kan lucu. Saya nggak mau asumsi Jelaskan, kayak jelaskan, gitu. Ya silakan Mbak Ica, jelaskan Mbak Ica. Nah, Nora, tadi kan Nora bilang gini kan, saya pindah ke ini karena saya nggak mengerti ayat-ayat ini, makanya kamu bertanya. Oh, bukan ya. nggak mengerti. Kalau kamu Saya paham. Paulus mengatakan manusia itu harus mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan, gitu loh. Nora, Iya. Oke. Saya ini baik, saya mengalah. Saya mengalah di room kalian. Lucu pula ya. kalau misalnya kamu itu udah tahu apa namanya, sudah tahu tidak tahu, mendingan kamu Saya tahu si Paulus itu sesat loh. Dia tuh serigala berbulu domba. Udah mulai panas nih, Nora. Udah mulai menghina. Saya Udah mulai loh, memang si Nggak Paulus bisa itu gitu dong. sesat. Kamu nggak bisa Pujangga. mengatakan seperti itu, Nora. Nggak Siapa bisa yang mengatakan mengangkat si gitu. Paulus jadi Kamu rasul? udah- Coba. Kamu udah Yesus kamu aja udah nggak ada, kalah. tiba-tiba dia menjadi Ciri-ciri rasul. kalian itu kalau udah kalah menghina. Oh, kalah itu bagaimana? Saya nggak perlu kalah, dengan menang saya nggak perlu. Bacain, Saya Kak, cuma Cak, etimologis menyatakan kata di Tuhan, sini. Kak, Cak. Etimologis kata Tuhan. terminologi kata Tuhan tersebut, maka hakikat ketuhanan barangkali bisa dimaknai sebagai menjalani, melaksanakan, mewujudkan kesempurnaan. Etimologis, Kak, etimologisnya lah. Etimologis kata Tuhan. Oke, etimologis Etimologis itu artinya asal muasal kata Tuhan. kata Tuhan. Oh, asal muasal. Siapakah Tuhan kamu? Yaitu Allah. Nah, sekarang saya tanya, siapakah Tuhan Kristen? Bentar, Nora, dibacakan dulu, Nora. Kamu nggak tahu apa-apa, ilmu kamu nggak ada kok. Oke, siap. Pujangga dengan Ica, ilmu saya nggak ada. Silakan baca. Bacakan, Kak, etimologis kata Tuhan. Iya. Mengingat bahasa sangat terkait paut dengan Hindu, Tuhan pun bermakna dewa, disebut apa arti dari sang
Nggak ada di sini etimologisnya. Tuhan, kata Tuhan dalam bahasa Melayu berasal dari kata Tuhan. Buku pertama yang memberi keterangan tentang hubungan kata Tuhan. Etimologis kata Tuhan artinya ya. Artinya ya. Kakak cari di Wikipedia, terus nanti itu ada bagian di bawahnya etimologi dan terminologi. Di bagian Iya. Wikipedia itu Sebenarnya ada simpel aja sih etimologi sama- Pujangga. Begini loh. Enggak, Siapa Tuhan bentar, kamu? Nora, Coba bukan, Mbak Ica, bukan. Mbak Ica aja Karena- saya. bentar, Mbak Ica, saya tanya boleh Mbak Ica bentar, ya? Nora. Oke. Bentar. Prinsip Tuhan biasanya dipandang sebagai wujud tertinggi, pencipta, dan objek utama dari iman. Tidak ada kesepakatan bersama mengenai konsep ketuhanan, sehingga ada berbagai konsep ketuhanan meliputi teisme, deisme, panteisme, dan lain-lain. Dalam pandangan teisme, Tuhan merupakan pencipta sekaligus pengatur segala kejadian di alam semesta. Menurut deisme, Tuhan merupakan pencipta alam semesta, tetapi tidak ikut campur dalam kejadian di alam semesta. Oke, aku tambah gini kak. Jadi kata Tuhan itu Nora ya, itu berasal dari kata Tuhan. Buku pertama yang mencatat diksi kata Tuhan itu adalah seorang pendeta. Nah, kenapa? Jadi masalahnya apa sih Pujangga? Jadi itu yang Tuhan saya tanya. Ya sabar, kamu dijelaskan. Kata Tuhan itu maknanya adalah Tuhan di atas Tuhan. Tuhan itu artinya penguasa Nora, bukan pencipta. Oke. Karena Jadi ketika yang ditanya siapa menciptakan- Tuhanmu siapa? Bentar. Oke. Yang Kalau ditanya siapa menciptakan- Tuhanmu apa Pujangga? Siapa Tuhanmu? Seharusnya bukan itu pertanyaannya. Siapa Allah kamu? Jangan kalian sebut nama Allah itu dalam Al-Quran itu. Kalian kan YTHP. Kamu nggak tahu apa. sebelum gini Nora, sebelum agamamu gitu. ada gini sebelum agamamu ada, suku Quraisy, suku Syria, dan orang-orang Kristen Arab sudah menggunakan kata Allah. Oke, Dan itu ada buktinya. sekarang kalau Kristen Makanya siapa kalau Allahnya? ditanya, Oke, Kristen siapa Allahnya? itu baru pertanyaannya. Oke, Kalau Kristen Allahnya siapa Allah Allahnya? Allah Bapa. Kan ketahuan. Oke, bahasa Yunani Allah itu siapa? Bahasa Yunaninya. Kalian kan kitab kalian kan dua nih, satu Ibrani, satu Yunani. Kalau dalam bahasa Ibrani Allah itu apa? Theos. Bahasa Ibrani Theos ya? Oh, Elohim. Bahasa Yunaninya? Theos. Oh, jadi kalau saya menggunakan kata Allah, ada nggak berhubungan dengan Ibrani dengan Yunani? Karena di Yunani kan sudah mempunyai bahasa. Di Indonesia kan beda bahasanya. Oke, sekarang kata Sudah. Allah itu berasal dari Jadi bahasa gini. apa? Tunggu Saya ajarin dulu, Nora. penjaga. Nora. Kata Allah itu berasal Allah dari itu, bahasa bentar. apa? Bentar. Tunggu Allah dulu, itu, kata Allah kalau itu di berasal bahasa- dari bahasa apa? Loh, sebentar dulu. Yunaninya Theos, Elohim, Yotevave itu Ibrani. Aramnya ilaha, jangan lupa. Aramnya ilaha. Oke, bahasa Arabnya apa? Aram. Bahasa Aram Arabnya ilaha. apa? Saya tanya Arab. Allah. Allah berarti alif lam ha ya. Ya, oke. Jadi Berarti sebelum agama kalian mengutipnya kamu- jadi kalian sebelum agama menggunakan kamu ada, sudah ada kata Allah. sebentar dulu Pujangga. Artinya, Jadi siapa yang mengambil? kalian harusnya mencantumkan di perjanjian baru Theos atau Allah. Enggak, karena Theos bukan bahasa Indonesia. Kan sudah ada bahasa Indonesianya Theos Allah. bahasa Indonesia. Allah berasal dari bahasa apa? Kamu salah Allah tangkap. berasal dari Theos bahasa bukan apa? bahasa Theos bukan iya. bahasa Oke. Indonesia, Dek ya. Theos bukan bahasa Allah Indonesia itu tetapi bahasa- terjemahan dari bahasa sudah apa? disadurkan menjadi Theos Indonesia disebut terjemahan Allah. dari bahasa apa? Theos Itu saja dulu. bahasa asli. Theos bahasa asli Yunani. Kamu kok muter-muter? Yunani. Oke, perjanjian baru menggunakan bahasa apa? Bahasa Yunani. Ayo udah pakai aja bahasa Yunani, Pujang. Lu kami suka hati kami orang Indonesia kok kamu ngatur kami. Pujang. Seharusnya gini, Nora. Oke. Sebenarnya gini, saya sedikit Nora, aja Pujang. bentar. Pujangga. Kenapa agamamu mencuri nama Tuhan suku Quraisy? Coba saya tanya. Loh, kamu begini. Kenapa? Di dalam Itu kan nama Tuhan orang. Itu kan nama Tuhan orang. Itu kan nama Tuhan orang. Iya, terserah kamu. Sekarang
Allah itu berasal dari bahasa apa? Allah, Arab. Theosnya Yunani. Ibrani itu Yotefave atau Elohim. Lah, di dalam Al-Quran menggunakan bahasa Arab berarti Allah. Kami tidak mencuri dari Yunani, Ibrani. Nah, sekarang yang saya tanya ke kalian, perjanjian baru itu Yunani, kenapa nggak menggunakan kata Theos? Kenapa harus Allah atau Allah Bapa? Gitu. Karena sudah di bahasa Indonesia kan, Nora. Sekarang Bahasa Indonesia kami gunakan dong kata Theos. Sudah jadi Allah bahasa Indonesianya. Kami menerjemahkannya sebagai Allah. Namanya terjemah. Saya Yunani Kemudian kamu begini, ngarang tuh jangan. yang heran itu gini Kaca. Gini Kaca. Ada nama Tuhan suku lain, ya nama Tuhan yang bangsa lain. Ya kan dia sudah dibuat namanya nih suku Quraisy, nama Tuhannya Allah. Ya, kemudian diambil dan tata cara ibadahnya juga diambil, diadopsi. Nah, itu yang menjadi heran. Itu Tuhannya Tuhan yang eksklusif atau gimana, Nggak Nora? apa-apa Pujang. Coba jawab, Nora. Iya, nggak apa-apa. Terserah kamu Apa jawabanmu mengatakan apa. pasrah, Nora? Intinya Kenapa jawabanmu pasrah? begini. Saya tanya, loh, terserah kamu mau bernarasi katanya dikutip-kutip. Lah, sekarang saya tanya, kitab Bible kamu tuh di kanonnya tuh kapan? Tahun berapa? Ayo, tahun berapa? Ayo, Ica, kamu jawab, silakan. Kok lari ke sana? Gini. Sekarang coba Kalau jelaskan. Al-Quran, jelas Coba Al-Quran yang ditulis oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Berarti udah ada dari zaman mulai kenapa nama dirancangkan kepada Rasulullah. Tuhanmu? Tunggu dulu. Kenapa Tunggu nama dulu. Tuhanmu sama dengan Di nama kitab Tuhan kamu. suku Syria? kitab Nama Tuhan kamu- kitab apa suku kamu Quraisy kapan kenapa sama? dikanonkan? Kenapa Ayo, sama? Itu dulu kapan jawab. dikanonkan kitab kamu? Itu Ayo, dulu silakan, jawab. Ica, Itu dulu jawab. Loh. Saya tanya. Kalau kamu mengatakan bahwa kami mencuri kata Allah dari kaum Quraisy, oke, tidak masalah kamu berasumsi begitu. Oke, aku jawab. Gini. Saya akan bertanya pada dengan tahun pertanyaan yang berapa? sama ya. Saya akan Pada tanya tahun sama berapa? pertanyaan yang sama ya, Nora. Oke, pada abad kedua dikanonkan. Nah, kemudian saya dikanonkan di pertanyakan. mana? Dikanonkan di mana? Saya tanyakan. Ada nggak ada nggak kitab sucimu yang Dikanonkan asli? di mana? Ada nggak kitab sucimu? Ada. Bentar. Dulu loh, kamu jawab terus kamu mau Pertanyaan yang bernarasi sama, sendiri. pertanyaan yang sama, Lah, pertanyaan yang sama, dikanonkan pertanyaan di yang mana? sama. Yang saya tanya, kapan mulai dikanonkan itu di LA itu? Di Ayo, LAI, iya. ya itu. Menerjemahkannya mulai dari bahasa Yunani ke Indonesia, silakan. Oh, itu aku kurang paham sejarahnya. Nanti kita cari sama-sama. Nah, sudah. Nah, sekarang saya pertanyakan. Kalau itu jawaban kamu, nggak apa-apa. Ya, saya Oke. tanyakan. Oke, ada nggak kitab sucimu yang asli sebelum semuanya dibakar oleh Utsman? Ayo jawab. Sampai sekarang kita Al-Quran kami asli dan tidak ada Pertanyaan dirubah saya, ayat-ayat Al-Quran. ada nggak naskah asli sebelum semuanya dibakar oleh Utsman? Yang saya jawab saya sudah jawab. Naskah asli loh. sampai sekarang itulah yang tertulis. Aduh, Itu yang tertulis sampai sekarang. itu kan udah ditulis Itu yang ulang. tertulis. Naskah asli yang Loh, dibawa sekarang pada kamu saat naskah zaman aslinya Muhammad. mana? Naskah Loh, kan, aslinya yang kamu menggunakan nggak bahasa Yunani menjawab, mana? Nora, kamu Nggak nggak ada, kan? menjawab loh, Dek. Oh, saya jawab. Itu dari Naskah tulis asli. ulang, Nora, dari tulis ulang. Bahkan yang sekarang Oh, itu ditulis oke. persis Oke, 1924. sekarang Bentar, oke. jangan lari, Nora. Oke, begini. Jangan lari. Pujangga. Saya belum Naskah selesai. asli, emang kamu Saya tahu belum isinya selesai. apa? Saya Naskah belum aslinya. selesai. Ini kan Naskah aslinya saya kamu belum tahu selesai. isinya apa? Naskah aslinya. Jangan Loh, kabur, naskah jangan aslinya. kabur. Loh, Kamu tadi bilang saya bertanya jangan sama kabur. Saya nih. Enggak, kamu kok tanya Kamu balik? bertanya sama saya. Naskah aslinya di mana? Pertanyaan saya, Iya kan? naskah asli Ya, naskah kitab asli. sucimu itu yang pertama yang dibawa dari zaman Nabi, apakah masih ada atau tidak di zaman Utsman? Ayo silahkan. Itunya pertanyaanku loh. Oh, kamu tahu isinya nggak? Saya mau tanya itu dulu sebentar. Kamu menjawab loh, Nora, kok kamu tanya balik? Masa orang bertanya dijawab dengan bertanya balik? Loh, yang saya baca sampai sekarang itu Al-Qurannya asli aja semua. Tapi itu bukan naskah Jadi apa? asli. Yang saya jadi tanya, kalian pakai naskah gitu. asli yang dari zaman nabimu ada nggak yang tersisa?
ketika di zaman Yang tersisa. setelah Utsman membakar semuanya. Oh, kan ada hafalan. Kan dihafal. Siapa yang menstandarkan hafalan? Siapa yang memilih penghafal itu? Karena pada saat itu ada banyak penghafal loh. Siapa yang memilih penghafal itu? Apa standarnya? Apa standarnya, Nora? Jangan menanyakan standarnya, jelas ulama-ulama kami. Gini Ya. gini Lah, kamu loh punya Kaca, kitab, siapa yang meng-cross check? gini Loh, Kaca. kitab kalian siapa yang meng-cross check? Terus di mana ini standarnya? opini ku aja ya. Kalian Gini Kaca, aku kasih tahu ya. Jadi kitab suci orang ini itu udah dibakar semua pada saat zaman Utsman. Ya dibakar semua Kaca. Kemudian dia buat ulang. Ya, buat ulang karena udah banyak karena udah banyak edaran yang berbeda dari versi yang si nabinya. Saya jawab dan ya, kemudian si Utsman inilah yang saya memilih jawab. Kamu kan minta yang si jawaban. jawab. Pada zaman media untuk mengarsipkan Al-Quran berupa pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit hewan, daun layu pelana, hingga potongan tulang binatang. Melewati ribuan tahun, ternyata naskah tertua Al-Quran di dunia masih tersimpan dengan baik loh. Termasuk Di mana? Mushaf Nabi. Ya dengar dulu, kamu jangan dulu apa ya. Banyak kok yang hafal Al-Quran. Anak saya pun juga umur 6 tahun sudah hafal Al-Quran lah. Kamu Bibel kamu nggak kamu hafal. Oke, 5 naskah Al-Quran tertua di dunia. Al-Quran tertua di dunia di University of Birmingham, Inggris. Birmingham. Udah, Itu ternyata hanya satu Al-Quran- surah. Ya, Itu hanya satu surah Ya, ya dulu. Nora. Itu hanya satu surah dan itu pun ya Oh, sebentar Kaca, dulu. Kertas Saya jawab. bentar. Saya jawab. Kertas, saya Naskah tanggapi. Al-Quran tertua di dunia ternyata tersimpan di Kertas yang Ternyata saya mau ditemukan jawab di nggak Birmingham boleh. itu, kertas yang ditemukan di Birmingham itu lebih tua daripada Nabi Anda. Ya, Itu silakan, kertasnya, silakan. Nggak apa-apa. kertasnya itu yang ditemukan di Birmingham itu lebih tua daripada umur Nabi Anda. Bagaimana? Dan itu hanya berisi satu surah dan surah itu nggak tahu surah apa. Ya. Kira-kira saya tanya sama kamu Nora, yang di Birmingham itu surah apa? Ayo. Loh, kamu cari tahu aja sendiri, pergilah ke sana gitu. Kamu kan bertanya. Cari tahu sendiri. Loh. Enggak begini loh. Sekarang begini. Oke. Udah siap? Saya tanya surah apa itu selesai. yang ditemukan? Aduh. Surah Ternyata apa itu di yang sini ditemukan di kalian Birmingham? begini ya Ica ya. Jangan framing. Kalian saja terus yang ngomong Jilum ya. kamu lebih parah lagi Nur. Apa? Oh enggak. Fatma. Sekarang Enggak. saya tanya surah apa tanya yang lagi. ditemukan di Birmingham? Ayo silakan jawab. Surah apa? Cari. Nora jangan nangis, Nora. Biasa. Saya nggak nangis, saya biasa aja Ica. Karena begini, kalian menanyakan begini, apakah Al-Quran kalian ini masih ada naskah aslinya lah sampai sekarang? Al-Quran kami tidak pernah direvisi gitu loh, nggak seperti Surah kitab kalian. apa itu yang ada di gitu. Birmingham? Karena gini Kaca, ada artikel mengatakan bahwa Oke. surah yang bahwa pertemuan Quran yang di Saya- Birmingham itu saya bisa ngomong nggak sih? nggak ada di Quran sekarang, nggak ada itu tertulis di Quran sekarang. Saya nggak bisa ngomong ya. Saya nggak bisa ngomong ya. Bentar Nora, Bujangga kamu percuma ngasih tahu si Nora. Nora itu cuma mu'alaf yang nggak ngerti apa-apa. Katanya mu'alaf cerdas-cerdas, tapi ditanya. Nora ngapain lu? Ibaratkan gini, lu mendingan kalau kita mau mu'alaf, kita belajar tentang iman kita, tentang Al-Quran kita, jangan tentang ibarat. Iya, begini Ica, di dalam nanti kita ditanyakan bukan begitu. 20 tahun jadi Kristen, masa nggak tahu apa? Waktu penghakiman tidak ditanya, Nora, surat naskah asli diturunkan ini nggak ada pertanyaan gitu. Pertanyaan pertama di dalam kubur, man robbuka, siapakah Tuhanmu, apakah kitabmu, siapa nabimu, begitu. Kami nggak ditanya surat ini mana aslinya, surat itu mana aslinya, nggak ada kami ditanya, gitu loh. Oke, ketika kamu ditanya begitu Nora. Oke, saya menjadi ininya pura-pura ya. Siapa Tuhanmu Nora? Allah. Apa kitabmu? Al-Quran. Siapa nama Nabi Tuhanmu Muhammad Nora? sallallahu alaihi wasallam. Nora, siapa Allah nama Subhanahu Tuhanmu? wa ta'ala. Di mana Allah ayatnya Subhanahu ada? wa ta'ala. Di mana ada ayatnya di Quran? Namaku adalah Allah.
Namaku adalah Allah. Silakan. Aduh. Cari ya. Allah ya Rabbi. Di mana ada di kitabmu tertulis namaku adalah Allah? Begini ya, kalian ini lucu ya. Di mana konfirmasinya Tuhanmu? Bernarasi tentang Allah tadi, sementara Tuhan kalian gak jelas loh. Di mana konfirmasinya di Iya. kitabmu, Nora? Di mana konfirmasinya bahwa namaku adalah ini? Mana? Ayo. Nora, kasihan dirimu. Kamu tuh mau alam cuman hanya untuk sekedar menghujat ke agama iman kamu semula. Dosa kamu tuh, percuma kamu mau alam. Ngerti nggak? Enggak, saya nggak dosa Ica. Saya tuh Di menyembah mana Allah. konfirmasinya di Tunggu kitabmu? dulu. Konfirmasikan dulu. Konfirmasikan. Kalian ini ya kayak begini loh. Kalian menyebut nama Allah, tapi kalian mencurinya gitu loh. Kalian kan Allah seharusnya- Allah di kami bukan nama, Nora, bukan Oh, jadi nama. apa? Jadi apa? Itu adalah hakikat, sebutan hakikatnya, hakikat. Seperti apa sebutan hakikatnya? hakikatnya. Nah, kan kamu ditanya nggak jawab, kamu pandainya bertanya, Nora. Sekarang saya tanya, sebutkan di mana di kitabmu dikonfirm. Udah nggak, sorry. Kalau Apakah- dia mau bertanya tentang kekristenan, tidak masalah. Supaya dia pintar, supaya dia tahu. Selama 20 tahun ini dia menjadi kekristenan, dia itu sudah salah besar, udah meninggalkan Yesus Kristus. Tetapi kalau dia mau bertanya, Yesus itu bangga sama aku, Ica. Dia seneng bahwa begini, Nora, kamu benar menyembah satu Allah, yaitu Allah Bapakku, bukan Yesus. Pemerintah udah membedakan Isa sama Yesus, Nora. tobat lu. Ya ampun, pengenalan Allah, kata Allah dalam Al-Ikhlas saja lah, anakku tahu. Adik, bisa kamu menyebut surat Al-Ikhlas, nak? Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa Jadi lam yulad. Nora, mana Walam tadi yakul lahu konfirmasinya? kufuwan ahad. Allah di situ tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena apa dia nggak beranak, Nora? Karena apa dia nggak beranak? Karena apa dia nggak beranak? Apa loh? Iya, karena apa dia nggak beranak? Nora. Karena apa dia nggak beranak, Nora? Tobat tentang Al-Quran kamu. Allah tidak perlu beranak. Karena apa? Karena Allah tidak apa? perlu beranak. Allah Karena tidak apa? perlu menjadi ciptaannya. Di mana ayatnya itu, Nora? Di mana ayatnya itu, Nora? Kamu jangan asumsi. Kan tadi yang saya baca. Qul Di Al-An'am 101 kok beda. Al-An'am 101. Cari ke Al-An'am 101 kak. Oke. Di mana itu tertulis, Nora? Di mana itu tertulis, Nora? Karena dia nggak perlu punya anak. Kamu jangan ngadi-ngadi. Di mana? Kamu suruh- Sedangkan di ya, Al-An'am emang ada Allah 101, beranak? Ada Allah beranak? Al-An'am 101 dijelaskan bahwa Tuhanmu itu tidak beranak karena Al-An'am? dia tidak punya istri. Al-An'am berapa? 101. Nora, kasihan saya lihat kamu. Bentar ya, saya buka dari Al-Quran langsung ya. Sebentar. Di mana kau mengatakan Allah tidak beranak karena dia nggak mau beranak? Mana ada itu tertulis? 20 Itu- tahun menjadi Kristen, tapi dia nggak tahu apa-apa. Sedangkan dia mau mualaf. Kalau misalkan memang mau mualaf, belajar dulu Al-Quran. Jangan belajarnya itu tentang yang cuma hanya sekedar belajar aja. Nah, kalau mau bertanya tentang Al-Quran kami fix, Ica. Nah, sedangkan kamu ditanya si Pujang lagi tentang Al-Quran, kamu bilang kamu belum belajar? Gimana sih kamu? Aduh. Kalau Kak Nora datang lagi ke sini jumpa sama aku, Kak, PR-nya itu ya, siapa yang benar-benar menurunkan Adam sebenarnya? Iblis atau Allah? Itu masih nanggung tadi kan, belum ada jawabannya. Udah, Nora? Coba bacakan, Nora.